Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Zikar Ramdhani Andrian. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai model OSI dan TCP/IP. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan memberitahu terlebih dahulu poin-poin pembahasan apa saja yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu ada pendahuluan mengenai model OSI dan TCP/IP. Yang kedua yaitu layer-layer yang terdapat pada model OSI dan TCP/IP. Yang ketiga, perbedaan antara model OSI dan model TCP/IP. Dan yang terakhir yaitu contoh kasusnya. Baik, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama yaitu pendahuluan mengenai model OSI dan TCP/IP. Model OSI atau bisa kita sebut Open System Interconnection adalah model konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana berbagai sistem komunikasi berinteraksi. Model OSI di sini memiliki 7 lapisan atau layer yang masing-masing memiliki tugas khusus dalam transmisi data. Dan yang kedua yaitu definisi model TCP/IP. Model TCP/IP di sini bisa kita sebut sebagai Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Model ini adalah merupakan kumpulan protokol komunikasi yang menjadi dasar untuk pengiriman data di internet. Terdiri dari 4 lapisan yang menggambarkan jaket komunikasi antar perangkat. Mari kita masuk ke layering yang pertama yaitu model OSI. Di sini untuk layer pada model OSI terdapat lapisan fisik, lapisan data link, lapisan jaringan, lapisan transport, lapisan session, lapisan presentasi, dan yang terakhir yaitu lapisan aplikasi. Untuk pertama, kita akan membahas terlebih dahulu lapisan pada model OSI. Yang pertama yaitu lapisan fisik. Fungsi utama dari lapisan fisik ini yaitu mengatur transmisi bit melalui media fisik dalam bentuk sinyal, listrik, optik, atau radio antar perangkat. Contoh teknologi yang menggunakan lapisan fisik ini yaitu teknologi kabel, hub, dan repeater. Lapisan ini memastikan bahwa bit-bit data dikirimkan secara fisik melalui medium yang dipilih. Di sini kita berbicara tentang aspek mekanikal, elektrik, dan fisik dari koneksi. Dan yang kedua yaitu lapisan data link. Lapisan data link akan menyediakan transfer data bebas kesalahan dari node ke node. Fungsi utamanya yaitu mengatur dan mengendalikan akses ke medium fisik serta mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada level bit. Sublapisannya biasanya terbagi menjadi 2, yaitu ada Logical Link Control atau LLC dan Media Access Control atau MAC. Contoh teknologi yang menggunakan sistem data link layer ini yaitu ada Ethernet, Wi-Fi, dan switch. Pada lapisan ini, data dikemas ke dalam frame dan pengalamatan fisik seperti alamat MAC digunakan untuk komunikasi antar perangkat pada jaringan yang sama. Dan yang ketiga yaitu ada lapisan jaringan atau network layer. Network layer di sini akan mengatur pengalamatan dan pengiriman data melalui jaringan dan juga mengatur routing atau pengiriman paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang kompleks. Contoh teknologi yang menggunakan sistem network layer di sini adalah IP atau bisa kita sebut Internet Protocol dan router. Lapisan ini menentukan jalur terbaik untuk data, memungkinkan komunikasi antar jaringan yang berbeda melalui penggunaan alamat logis, misalnya alamat IP. Yang selanjutnya yaitu ada lapisan transport atau bisa kita sebut transport layer. Fungsi utamanya yaitu menyediakan komunikasi end-to-end yang handal dan pengendalian aliran data. Contoh teknologi yang menggunakan transport layer ini yaitu TCP atau bisa kita sebut Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Di sini data dipecah menjadi segmen dan diberi nomor urut sehingga penerima dapat menyusunnya kembali. TCP menyediakan mekanisme pengiriman yang terjamin, sedangkan UDP memberikan pengiriman yang lebih cepat namun tidak terjamin. Kita akan masuk ke layer yang kelima yaitu lapisan session atau bisa kita sebut session layer di sini. Session layer akan mengatur sesi komunikasi antara aplikasi.
dan juga akan mengelola dan mengontrol sesi komunikasi antara aplikasi yang berjalan pada komputer yang berbeda. Untuk teknologi yang menggunakan session layer ini ada seperti protokol yang membantu pengaturan sesi seperti Remote Procedure Call atau RPC. Lapisan ini mengatur dialog atau session antar dua aplikasi, termasuk pengaturan, pemeliharaan, dan pemutusan sesi. Untuk layer yang keenam yaitu ada Presentation Layer atau lapisan presentasi. Di sini lapisan presentasi akan mengatur format data dan enkripsi, atau juga menyediakan representasi data yang dapat dimengerti bersama, mengatur enkripsi, dekripsi, dan konversi format data. Contoh teknologi yang menggunakan sistem lapisan presentasi ini yaitu format file enkripsi SSL atau TLS. Lapisan ini berperan sebagai jembatan antara format data yang digunakan aplikasi dengan format yang dapat dipahami oleh sistem. Misalnya konversi antara format ASCII dan EBCDIC atau proses kompresi data. Untuk layering yang terakhir yaitu di sini ada lapisan aplikasi yang menyediakan layanan untuk aplikasi pengguna. Di sini application layer akan menyediakan antarmuka bagi aplikasi pengguna untuk mengakses layanan jaringan. Contoh teknologi yang menggunakan application layer di sini yaitu ada HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Ini adalah lapisan terdekat dengan pengguna. Di sini aplikasi akan berfungsi seperti browser web, email, dan lainnya, berinteraksi dengan protokol yang sudah ditetapkan untuk berkomunikasi melalui jaringan. Baiklah, sekian untuk penjelasan mengenai lapisan pada model OSI. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai lapisan pada model TCP/IP. Di sini ada 4 layering. Yang pertama yaitu lapisan akses jaringan, lapisan internet, lapisan transport, dan lapisan aplikasi. Sama seperti layer-layer yang sebelumnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan satu persatu untuk layer yang terdapat pada model TCP/IP. Untuk yang pertama yaitu ada lapisan akses jaringan. Lapisan akses jaringan di sini akan menggabungkan fungsi fisik dan data link dari OSI. Network interface di sini atau lapisan akses jaringan akan menangani bagaimana data dikirimkan melalui medium fisik, mirip dengan kombinasi lapisan fisikal dan data link pada model OSI tadi. Contoh teknologi yang menggunakan layer akses jaringan di sini seperti Ethernet, Wi-Fi, dan ARP. Lapisan ini akan bertanggung jawab atas komunikasi antar perangkat dan pengalamatan fisik atau alamat MAC. Terus yang kedua di sini ada lapisan internet. Lapisan internet di sini setara dengan lapisan jaringan OSI, mengatur pengalamatan dan pengirimannya. Di sini internet layer akan menyediakan pengalamatan dan routing untuk paket data, sehingga dapat mencapai tujuan meskipun melintasi berbagai jaringan. Di sini untuk contoh teknologi yang menggunakan internet layer di sini ada IP, baik IPv4 maupun IPv6, ICMP atau bisa kita sebut di sini sebagai Internet Control Message Protocol. Lapisan ini memastikan bahwa paket data dapat ditransmisikan dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang berbeda, menggunakan alamat IP dan mekanisme routing. Dan yang ketiga yaitu terdapat lapisan transport. Lapisan transport di sini serupa dengan lapisan transport OSI, menangani pengiriman data. Sama seperti lapisan transport yang di sini ya. Jadi kurang lebih penjelasannya sama, yaitu akan mengatur pengiriman data secara end-to-end dan menyediakan mekanisme untuk kontrol kesalahan dan pengaturan aliran. Di sini untuk contoh teknologi yang menggunakan lapisan transport yaitu ada TCP dan UDP juga, sama seperti model OSI ini tadi ya. Untuk di transport layer ini, sama seperti pada model OSI sebelumnya, di sini data dipecah menjadi segmen atau datagram pada UDP untuk memastikan komunikasi yang handal pada TCP atau lebih cepat dengan sedikit overhead pada bagian UDP. Terus yang terakhir di sini terdapat lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi mencakup lapisan aplikasi OSI, menyediakan antarmuka untuk aplikasi. Di sini sama juga ya untuk layer aplikasi pada model OSI di sini. Application layer di sini akan menyediakan antarmuka protokol untuk aplikasi agar dapat berkomunikasi melalui jaringan. Contoh teknologi yang menggunakan teknologi application layer di sini sama seperti model OSI tadi, yaitu ada HTTP, FTP, SMTP, DNS, dan banyak protokol lain yang mendukung layanan internet.
Pada lapisan aplikasi ini, lapisan aplikasi adalah lapisan terdekat dengan pengguna juga, seperti model OSI yang sebelumnya pada layer aplikasi, di mana aplikasi seperti web browser, klien email, dan lain-lain beroperasi. Semua layanan komunikasi yang diperlukan untuk aplikasi diatur di lapisan ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara model OSI dan model TCP/IP. Baik, di sini saya memiliki beberapa perbedaan ya. Yang pertama ada yaitu struktur dan jumlah lapisan, yang kedua pendekatan komunikasi, dan yang ketiga yaitu penggunaan dan popularitas. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan sedikit ya. Yang pertama yaitu ada di bagian struktur dan jumlah lapisan. Di sini untuk model OSI memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP/IP memiliki 4 lapisan. Dan juga model OSI lebih bersifat teoritis, sementara TCP/IP lebih praktis untuk implementasinya. Karena secara juga TCP/IP hanya memiliki 4 layer, dan sedangkan model OSI memiliki 7 layernya. Jadi ya bisa diartikan sebagai model OSI ini untuk yang lebih teoritis atau lebih lengkap, sedangkan untuk TCP/IP itu lebih simpelnya gitu. Terus yang kedua yaitu ada pendekatan komunikasi. Di sini model OSI bersifat dari atas ke bawah, sementara TCP/IP lebih fleksibel dan berbasis protokol terbaik. Jadi dia ini sama kayak apa ya, semacam bagan gitu. Jadi dia sifatnya dari atas ke bawah. Kalau misal TCP itu lebih fleksibel dan berdasarkan protokolnya gitu. Terus yang ketiga ada penggunaan dan popularitas. Di sini untuk model TCP/IP merupakan standar industri dan lebih umum digunakan dalam praktik dibandingkan dengan OSI. Karena secara juga TCP/IP itu lebih simpel dan lebih praktis juga untuk secara implementasinya dibandingkan dengan model OSI di sini. Dan selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan juga beberapa contoh kasus yang bisa kita ambil di sini mengenai model OSI dan model TCP/IP. Yang pertama di sini saya dapat sebuah contoh kasus nih mengenai implementasi di jaringan. Untuk protokol TCP/IP digunakan dalam berbagai aplikasi internet seperti web browsing dan email. Sedangkan model OSI sering digunakan dalam perancangan jaringan dan pendidikan untuk mempelajari cara komunikasi data. TCP/IP itu biasanya digunakan sebagai standar utama dalam komunikasi jaringan, memungkinkan berbagai aplikasi seperti web browsing, email, dan layanan berbasis internet lainnya untuk beroperasi dengan lancar. Protokol ini mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses antar perangkat dalam sebuah jaringan. Pada sisi lain, model OSI lebih banyak digunakan dalam perancangan dan pendidikan jaringan untuk memahami bagaimana data berpindah melalui 7 lapisan yang berbeda. Dengan menggunakan model OSI sebagai referensi ini, para profesional jaringan dapat lebih mudah menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam komunikasi data. Selanjutnya di sini yaitu analisis kinerja. Menggunakan TCP/IP dalam jaringan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan komunikasinya berkat desain protokolnya. Penggunaan TCP/IP dalam jaringan memberikan efisiensi yang lebih tinggi dan meningkatkan kecepatan komunikasi berkat desain protokolnya yang fleksibel. TCP/IP memiliki mekanisme kontrol yang memastikan pengiriman data berjalan dengan andal dan optimal sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, protokol TCP digunakan untuk memastikan pengiriman data yang akurat dan berurutan, sedangkan UDP lebih cocok untuk komunikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi tanpa banyak proses verifikasi, seperti streaming, video, dan game online. Dengan struktur yang lebih sederhana dan efisien dibandingkan model OSI, TCP/IP menjadi pilihan utama dalam infrastruktur jaringan modern, baik untuk penggunaan individu maupun dalam skala besar seperti jaringan perusahaan dan pusat data. Untuk kesimpulannya di sini, saya memiliki beberapa kesimpulan, yaitu model OSI menawarkan pendekatan konseptual yang terbagi menjadi 7 lapisan. Meskipun tidak selalu diimplementasikan secara langsung, model ini sangat berguna untuk memahami fungsi spesifik dari setiap lapisan dalam komunikasi jaringan. Model TCP/IP lebih praktis dan telah menjadi fondasi dari komunikasi jaringan. Dengan 4 lapisan utamanya, model ini menyederhanakan proses komunikasi dan Dengan 4 lapisan utamanya,
Model ini menyederhanakan proses komunikasi dan mengintegrasikan beberapa fungsi yang dipisahkan dalam model OSI. Kedua model tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memfasilitasi komunikasi data antar perangkat, namun dengan pendekatan yang berbeda. Satu lebih teoritis atau bisa kita sebut sebagai model OSI tadi, dan serta yang lain bisa lebih praktis dalam segi implementasinya atau ya bagian model TCP/IP tadi. Dengan memahami kedua model ini, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam jaringan, merancang infrastruktur yang lebih efisien, serta berinovasi dalam pengembangan teknologi komunikasi data. Baiklah, sekian. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Mungkin untuk kesempatan kali ini segini saja untuk penjelasan saya mengenai model TCP/IP dan OSI. Baiklah, sekian, terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.